Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rikas Prabowo, channel khusus yang akan membahas materi pelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas organisasi sipil, semi militer, dan militer pada masa penjajahan Jepang. Saksikan video ini sampai selesai. Setelah Jepang berhasil mengukuhkan posisinya di Indonesia yang telah kita bahas di video sebelumnya, selanjutnya Jepang banyak mendirikan berbagai organisasi baik sipil, semi-militer, maupun militer. Tujuan didirikannya organisasi itu secara umum sama, yakni mendukung kepentingan perang Jepang. Maklum, saat itu Jepang mati-matian berusaha untuk memenangkan Perang Dunia Kedua di Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Putra didirikan pada 16 April 1943 untuk menggantikan organisasi 3A yang dianggap gagal oleh Jepang karena dianggap tidak efektif menarik hati rakyat Indonesia. Jepang belajar dari kekurangan organisasi 3A, yakni tidak adanya tokoh nasional yang dapat menjadi panutan dan merebut simpati rakyat. Oleh sebab itu, Putra didirikan dengan merekrut 4 tokoh nasional, antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Keempat tokoh ini sering disebut 4 serangkai. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Putra tidak dibiayai Jepang, namun Jepang mendukung dengan aset-aset yang boleh digunakan Putra. Dalam pergerakannya, Putra mendapatkan banyak dukungan dari unsur masyarakat, seperti Persatuan Guru, perkumpulan pegawai pos, telegraf, telepon, dan radio, hingga dari kelompok pemuda seperti Barisan Banteng dan Pelajar Indonesia, sampai Ikatan Sport Indonesia. Organisasi ini tidak bertahan lama, sebab Jepang menyadari bahwa Putra lebih menguntungkan Indonesia daripada Jepang. Akhirnya, Putra dibubarkan pada 1 Januari 1944. Saudara-saudara, sekarang saya ajak bersorak 3 kali. Putra! 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 Hidup Putra! Terima kasih. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa atau Jawa Hokokai. Organisasi ini didirikan pada 8 Januari 1944 sebagai pengganti Putra. Jepang mengontrol langsung Jawa Hokokai yang ditujukan untuk menumbuhkan persatuan dan semangat rakyat. Untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya, Jepang mempropagandakan bahwa itu juga merupakan perang untuk masa depan Indonesia. Sehingga lewat Jawa Hokokai, rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya berupa mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Tokoh nasional seperti Soekarno hanya sebagai penasihat di organisasi ini. Jawa Hokokai terdiri dari beberapa himpunan sesuai dengan bidang profesi. Ada Kyoku Hokokai atau kebaktian para pendidik guru-guru, dan Izi Hokokai, wadah kebaktian para dokter. Ada juga anggota istimewa dari Keimin Bunka Shidoso atau pusat kebudayaan. Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Berawal dari organisasi Majelis Islam A'la Indonesia yang telah berdiri sejak 1937, pada 24 Oktober 1943, Jepang menggantinya dengan Masyumi dengan tujuan untuk menggalang dukungan masyarakat Muslim Indonesia. Masyumi sendiri sebenarnya federasi dari 4 ormas Islam yang diizinkan, yakni NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persis. Buat penutup seruanku ini, marilah kita pohonkan kehadirat Tuhan. Kemenangannya akhir pastilah dihendaknya di pihak Nippon untuk menegakkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya yang bilang gemilang. Hiduplah Dai Nippon, hiduplah Islam. Amin. Seinendan atau Barisan Pemuda merupakan organisasi semi-militer yang didirikan pada 29 April 1943 yang bertujuan mendidik dan melatih pemuda Bumi Putra agar dapat menjaga pertahanan. Akan tetapi, sebagaimana organisasi lainnya, sebenarnya Jepang membentuk Seinendan untuk membantu militer mereka dari ancaman invasi sekutu ke Indonesia yang akan disiagakan di barisan belakang. Seinendan menerima pemuda berkisar usia 15-25 tahun. Juga tersedia bagian Joshi Seinendan untuk yang wanita. Untuk mensukseskan Seinendan, pemerintah Jepang membentuk Seinen Kunrensho atau lembaga pelatihan pemuda yang banyak tersebar di berbagai kota.
Materi latihan yang diberikan selain bahasa Jepang, yakni latihan militer dasar dan teknik pertahanan diri tanpa senjata. Setelah selesai pendidikan, anggota Senendan kebanyakan hanya dibekali bambu runcing atau takiari. Di akhir masa pendudukan, Jepang mengklaim anggota Senendan di Indonesia berjumlah 500.000 pemuda. Keibodan atau pembantu polisi yang berada di bawah pembinaan Departemen Kepolisian atau Keimubu. Keibodan bertugas membantu tugas-tugas kepolisian seperti mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan desa. Pemuda yang dapat masuk menjadi anggota Keibodan berumur antara 20-25 tahun dan berbadan sehat. Pelatihan Keibodan dilakukan di Sukabumi selama 1 bulan. Keibodan terdapat di seluruh wilayah pendudukan Jepang dengan nama yang berbeda. Di Sumatera bernama Bogodan, sedangkan di wilayah Angkatan Laut bernama Konan Hokokudan. Jumlah Keibodan hingga akhir masa pendudukan kurang lebih 1 juta personil. Selain mendirikan Keibodan sebagai korps pembantu polisi, Jepang juga mendirikan Tokubetsu Keisatsutai atau polisi istimewa. Tokubetsu memiliki persenjataan yang lebih lengkap dari Keibodan, bahkan setara dengan polisi Jepang dan memiliki keahlian khusus. Hal ini dikarenakan para anggota Tokubetsu telah melewati seleksi yang cukup ketat serta pendidikan diasramakan dan diajarkan latihan militer oleh tentara Jepang. Tokubetsu didirikan sekitar bulan April 1944, namun hanya terdapat di wilayah pendudukan Angkatan Darat. Sebagai satuan polisi istimewa, Tokubetsu merupakan cikal bakal dari lahirnya Brigade Mobil atau Brimob Polri di bawah pimpinan Inspektur Polisi Muhammad Yasin. Tokubetsu ikut serta dalam berbagai pertempuran selama Revolusi Kemerdekaan. Heiho dibentuk pada April 1943. Pembentukan Heiho merupakan tindak lanjut dari instruksi Markas Besar Angkatan Darat Tentara Jepang di Tokyo pada September 1942 agar komandan yang menguasai wilayah pendudukan membentuk pasukan yang berisi orang-orang asli untuk mendukung tentara Jepang di garis depan. Syarat masuk menjadi anggota Heiho ialah pemuda berusia 18-25 tahun, berbadan sehat, berkelakuan baik, dan pendidikan minimal sekolah dasar. Pendidikan Heiho dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Setelah lulus, akan ditempatkan sesuai dengan tentara yang berkuasa di tempatnya. Sebab selain di Angkatan Darat, Heiho juga dibentuk di wilayah kekuasaan Angkatan Laut. Materi pendidikan antara lain bahasa Jepang, dasar-dasar kemiliteran, olahraga, hingga menggunakan senjata rampasan musuh. Meskipun begitu, tujuan awal pembentukan Heiho ialah sebagai tentara pembantu yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti mengangkat dan memindahkan peluru, menggali parit, perlindungan, membangun perkubuan, dan sebagainya. Tentu dengan demikian, tentara Heiho tidak ada yang berpangkat perwira, karena di bawah komando Angkatan Darat atau Angkatan Laut, maka pangkat itu dipegang oleh orang Jepang. Heiho juga sangat jarang dibekali senjata, kecuali sebuah sangkur. Akan tetapi, kondisi bala tentara Jepang yang terus mengalami kemunduran mendorong penggunaan Heiho hingga ke baris depan pertempuran dan bertempur berdampingan dengan tentara Jepang. Mereka ikut berperang melawan sekutu hingga ke palagan perang Pasifik seperti Irian, Morotai, Burma, Andaman, dan Nicobar. Bahkan karena kondisi ini, Heiho akhirnya dibekali senjata yang sama seperti tentara Jepang dan mengoperasikan sejumlah peralatan berat seperti meriam anti pesawat, artileri, tank, hingga pengemudi. Untuk itulah Heiho dianggap lebih terlatih dan berpengalaman dibanding tentara peta. Para pemuda Indonesia yang pernah menjadi Heiho diperkirakan hingga 42.000 jiwa. Khusus Heiho yang berada di Jawa, pemerintahan militer di sana membentuk seksi khusus yang dinamakan Tokubetsu Han atau bagian intelijen. Pelatihnya adalah Letnan Yanagawa, di mana anggota Heiho yang terpilih masuk seksi ini juga dilatih kemampuan intelijen. Beberapa tokoh nasional yang pernah terdaftar sebagai anggota Heiho antara lain Umar Wirahadi Kusuma, Kemal Idris, R.A. Kosasih, dan Daan Mogot. Peta. Peta merupakan singkatan dari Pembela Tanah Air. Peta didirikan pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei nomor 44. Berbeda dengan Heiho yang pendiriannya atas perintah Markas Besar Angkatan Darat Jepang,
Peta didirikan berkat inisiatif sejumlah tokoh nasionalis dan tokoh Islam, antara lain Gatot Mangkupraja, Kyai Haji Mas Mansur, Kyai Haji Adnan, dan lainnya agar pemerintah Jepang memperkenankan bangsa Indonesia membantu tentara Jepang dalam perang. Selain itu, bagi golongan agama, pembentukan peta dapat menanamkan paham kebangsaan dan cinta tanah air yang berdasarkan agama. Namun tidak sedikit yang beranggapan inisiatif ini hanya rekayasa Jepang. Sebagai persiapan pendidikan peta, Jepang mendirikan Jawa Boy Gyugun Kanbu Reisentai atau pusat latihan calon pemimpin tentara sukarela peta di Jawa. Letak pusat pelatihan ini berada di Bogor. Pada angkatan pertama, sebagian besar yang mendaftar pada peta berasal dari pemuda lulusan Seinan Dojo atau pusat pengembangan pemuda di Tangerang. Pelatihan peta diajarkan oleh tentara Jepang. Lama dan materi pendidikan peta berbeda tergantung pangkatnya. Bagi golongan perwira, pangkat tertinggi adalah komandan batalion atau daidancho yang diambil dari tokoh daerah, agama, politisi, dan pejabat daerah dengan lama pendidikan 2 bulan. Kemudian komandan kompi atau chudancho dari kalangan guru dan pejabat rendah selama 3-4 bulan, dan komandan peleton atau sudancho dari kalangan pelajar atau lulusan SMA dengan pendidikan selama 6 bulan. Untuk pangkat bintara disebut bundancho dan tamtama disebut gyuhei. Kedua pangkat tersebut pelatihannya dilaksanakan sekitar 2 bulan. Pelatihan tentara peta umumnya sangat keras, yang dipusatkan pada pembangunan mental dan fisik daripada teknik dan pengetahuan militer. Meskipun dalam pelatihan menerapkan teknik-teknik dan manuver tentara infanteri. Para tentara peta selama pelatihan didoktrin agar berani mengorbankan diri dalam perjuangan membela tanah air. Setelah lulus dari Reisentai, para calon pemimpin peta ini disebar di berbagai daerah di Jawa untuk mendidik anggota peta baru dengan pangkat yang lebih rendah. Di wilayah pendudukan Angkatan Darat ke-25 di Sumatera juga terdapat tentara semacam peta yang dinamakan Gyugun. Di akhir perang, jumlah tentara peta maupun Gyugun yang berhasil dibentuk tidak kurang dari 57.000 pasukan. Banyak lulusan peta yang memainkan peranan penting dalam TNI seperti Jenderal Sudirman, Presiden Soeharto, Jenderal Ahmad Yani, dan lain sebagainya. Hizbullah. Organisasi ini didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh Masyumi, mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk pasukan sukarelawan yang khusus terdiri dari pemuda Islam. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1944 dibentuklah organisasi semi militer yang terdiri dari pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamai Hizbullah atau Tentara Allah. Dalam istilahnya Jepang yaitu Kaikyo Seinen Teisenti. Bagi Jepang, pasukan Islam ini digunakan untuk membantu memenangkan perang. Namun bagi Masyumi, pasukan Islam tersebut digunakan untuk persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Fujinkai, artinya barisan wanita. Tugas utama Fujinkai ini yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Saat situasi semakin memanas, Fujinkai dilatih militer sederhana. Bahkan pada tahun 1944 dibentuk pasukan Serikandi guna membantu perang melawan sekutu. Suishintai atau barisan pelopor dibentuk pada Agustus 1944 oleh Insinyur Soekarno setelah diberikan izin oleh Jepang. Pasca kemerdekaan, Suishintai berubah nama menjadi Barisan Banteng. Jibakutai. Jibakutai adalah barisan berani mati yang dibentuk pada 8 Desember 1944. Jibakutai hanya dipersenjatai bom yang dililitkan ke badannya untuk menabrakkan diri ke objek musuh dan bambu runcing atau takeyari yang selalu dibawa kemana-mana. Cara yang tepat mempergunakan takeyari, sikap dan sifat yang benar. Dengan selalu mengingat dan melakukan 3 syarat tersebut, kita harus menusuk musuh kita dengan gagah berani.